Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4 akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi dakwah. Dosen pengampu Dr. Siti Mahmudah Nur Hayati, SPHI, MPhilI. Dan kami di sini akan mendiskusikan materi yang berjudul menjaga marwah perempuan di zaman sekarang menggunakan metode mujadalah. Teman-teman tahu nggak sih metode mujadalah itu apa? Oke, jadi metode mujadalah itu adalah metode dakwah yang dilakukan dengan cara berdiskusi atau mendiskusikan suatu masalah itu dengan cara bersama-sama, dengan saling mengeluarkan pendapat dan juga bertukar pikiran. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul menjaga marwah perempuan di zaman sekarang. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang menjaga marwah perempuan di zaman sekarang? Dari Fitri dulu, silakan Fitri. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya pribadi, menjaga marwah perempuan di zaman sekarang itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena seorang perempuan itu adalah pembangun generasi manusia selanjutnya. Jadi kalau misalkan perempuannya baik, maka generasi selanjutnya pun akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan perempuannya tidak baik, otomatis generasi selanjutnya pun akan tidak baik. Mungkin itu saja menurut saya pribadi. Menurut Lena? Ya, kalau menurut saya pribadi melanjutkan, kalau misalkan generasi sebelumnya aja udah nggak benar, pasti kedepannya juga akan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita harus memperbaiki diri, terutama untuk perempuan ya, karena ini menjaga marwah perempuan di zaman sekarang gitu. Nanti perempuan selanjutnya akan mencontoh kita kalau misalkan kita aja akhlaknya udah baik gitu, terus sudah menjaga diri baik, tutur kata juga, bicara dan akhlak yang pertama juga itu akhlak, dan cara berpakaian juga termasuk itu kita harus jaga banget karena perempuan itu sangat-sangat disorot oleh orang-orang gitu. Jadi dengan kita memperbaiki itu semua, insya Allah nanti kedepannya perempuan-perempuan akan mencontoh lebih baik lagi. Oke, kalau menurut pandangan kita bagaimana? Menurut pandangan saya, jadi kalau misalnya perempuan itu butuh didikan yang baik juga dari orang tuanya. Nah, justru itu dari kecil perempuan itu harus dididik dari mulai akhlak, berpakaian, dan kepercayaan diri. Bahwasanya sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang menyerupai menjadi seorang laki-laki, dia memakai potongan rambut yang pendek, tidak memakai hijab, dan tingkah laku pun menyerupai seorang laki-laki. Mungkin itu. Hampir semuanya sama ya. Jadi emang menjaga marwah perempuan di zaman sekarang itu emang penting banget, apalagi di zaman sekarang itu sudah banyak banget ya kita lihat di luar sana mana perempuan yang zaman dahulu, zaman Rasul itu Islam sangat memuliakan seorang wanita, tapi di zaman sekarang banyak wanita itu sendiri yang tidak bisa menjaga marwahnya gitu. Nah, salah satu contoh seorang wanita yang belum bisa menjaga marwahnya di zaman sekarang itu adalah kita banyak lihat ya di media sosial, kita melihat banyak perempuan yang berpakaian, berjilbab, berbaju, berpakaian, tapi telanjang gitu. Jadi kayak kita lihat tuh mereka berjilbab tapi kemana ke bawahnya itu ketat banget, dan banyak juga kita lihat di media sosial banyak perempuan yang tidak malu gitu dengan mengunggah videonya yang sedang berjoget-joget gitu. Padahal itu nanti kedepannya kita kan nggak tahu ya, namanya umur juga, itu bisa menjadi dosa jariah buat kita gitu. Menurut teman-teman gimana nih tentang wanita yang saat ini banyak belum bisa menjaga marwahnya gitu? Bagaimana teman-teman?
Dari kita dulu boleh? Padahal kan di dalam Quran surat An-Nur sendiri ayat 31 itu tertera ya bahwa kita itu harus menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan itu sudah jelas ya bahwa dari ajaran Nabi Muhammad pun mencontohkan dan mengajarkan gitu bahwa perempuan itu harus menutup auratnya, setidaknya memakai kerudung menutupi dadanya dan memakai pakaian yang setidaknya longgar dan tidak ketat. Kalau dari Zainab gimana Zainab? Ya, kalau misalkan lihat di masa sekarang itu udah benar-benar parah sih gitu. Untuk kita sebagai perempuan juga malu gitu kalau misalkan ada orang yang melakukan hal itu gitu. Sebenarnya ya kita tetap harus dakwahi sendiri orang itu gitu. Kayak misalkan orang terdekat mungkin ada yang melakukan hal itu, kita bisa tegur dia juga gitu. Kita kasih tahu yang benar itu kayak gimana gitu. Pokoknya kita harus memperhatikan itu karena termasuk harga diri kita sendiri gitu, akan jauh lebih jelek gitu kalau misalkan kita masih kayak gitu, apalagi di sekitaran kita itu harus lebih banyak diperhatikan sekali terkait itu. Ya, baik. Jadi dengan kita menutup aurat atau dengan menggunakan hijab gitu, itu bisa membuat kita itu bisa menjaga kehormatan diri kita gitu, terus bisa membersihkan hati kita, terus bisa melahirkan akhlak yang baik juga gitu. Kalau menurut saya pribadi. Tapi kan banyak ya di luar sana itu kayak bilang tutupin dulu lah, bersihin hati dulu lah gitu, jilbabnya nanti aja lah nggak apa-apa gitu, yang penting kan hatinya baik gitu. Jilbabnya ya kita nggak bisa maksa orang dong kalau misalnya kita belum siap untuk berjilbab gitu. Padahal yang namanya jilbab itu adalah identitas kita kan sebagai wanita muslimah di dalam agama Islam gitu. Tapi banyak juga dari wanita muslimah di luar sana itu yang menganggap kita harus memperbaiki hati kita dulu gitu sebelum kita memakai jilbab gitu. Padahal yang menurut saya pribadi ya, yang namanya memakai jilbab itu adalah sebuah kewajiban kita saat kita sudah balik gitu. Saat kita sudah balik ya, kita sebagai perempuan itu harus wajib menggunakan jilbab gitu. Ini identitas kita loh sebagai wanita muslimah. Tapi banyak di luar sana yang menganggap ih lu berjilbab ya tapi hatinya masih kotor, mending baikin dulu deh hatinya. Itu gimana? Kalau misalnya menurut saya pribadi sih, jilbab itu kan menjadi suatu kewajiban di saat kita sudah balik, betul tadi ya yang dikatakan oleh Tariza. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nunggu hati kita bersih, mau sampai kapanpun itu kan nggak tahu kapan hati kita bakal bersih. Nah, di situ jilbab itu menjadi benteng supaya apa? Supaya kita itu was-was, oh saya itu berjilbab, tidak mungkin saya berperilaku seperti ini. Oh saya itu jilbab, tidak mungkin saya bergaul seenaknya dengan laki-laki, kayak gitu menurut saya. Kalau dari teman-teman gimana Zainab dan Fitri? Kalau misalkan itu sih ya benar, kita harus mengakui dibarengi oleh oleh memperbaiki diri juga gitu. Kita harus kan udah pakai tuh, nah kita juga masih bisa memperbaiki itu semua. Nanti langkah-langkahnya juga proses gitu, akan meningkat gitu. Jadi apa salahnya gitu kita walaupun hatinya belum ini tapi kita udah menggunakan hijab gitu, karena kan ini kewajiban menutup aurat juga gitu. Fungsinya jilbab itu karena menutup aurat gitu, bukan buat buat gaya-gayaan kayak gitu, enggak gitu. Dengan proses itu juga kita benar tadi membatasi gitu, karena kalau misalnya udah pakai hijab ini kita mau melakukan hal ini pasti yang jelek-jelek gitu, pasti kita kayak ke stop gitu, jangan deh gitu kan saya udah berhijab gitu, jadi malah ngambil yang jalan baik gitu. Itu aja sih. Kalau dari Fitri gimana Fitri? Ya kan dengan kita menggunakan hijab itu kan merupakan sebuah kewajiban ya buat muslimah gitu. Nah dengan kita menggunakan hijab nih awalnya, jadi kita tuh bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Jadi kita bisa memperbaiki keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, terus kita bisa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau dari dalil
dalil sama hadis Al-Quran yang menjelaskan bahwa seorang perempuan itu harus berjilbab itu kira-kira di Quran surat apa dari teman-teman? Di Quran surat An-Nur, mungkin teman-teman surat An-Nur ayat 31. Iya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di Quran surat An-Nur ayat 31 itu dijelaskan bahwasannya Allah itu menyuruh perempuan itu menutupkan kerudung di dadanya, menutupkan kerudung ke dadanya. Nah, itu berarti di situ kan ada perintah yang dimana Allah menyuruh perempuan itu menutup auratnya, setidaknya memakai kerudung yang melebihi batasan dada gitu, supaya tidak tidak menyebarkan aurat-aurat yang setidaknya kita sebarkan kepada laki-laki. Kalau dari hadisnya sendiri nih, buat kayak kita berpakaian tapi masih seperti telanjang gitu. Banyak yang kita temuin yang wanita berpakaian tapi seperti telanjang. Ada hadisnya. Kalau misalkan dari hadisnya itu Ya. Jadi hadis tentang si perempuan itu tuh tabarruj gitu. Tabarruj, Tabarruj. iya. Terus dia tidak menggunakan hijab, tidak menutup auratnya. Maka di sini ada dari hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Pertama, sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nah, mereka berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Nah, di situ kan kita dari tadi membahas bahwasannya perempuan yang tidak memakai kerudung. Nah, perempuan yang memakai kerudung pun ada cara-caranya, bahwasannya tadi yang tidak memakai punuk unta, bahwasannya tidak memakai ikatan rambut yang lebih atas dari itu. Yang kayak punuk unta itu kayak gimana sih? Punuk unta Yang jiratnya tinggi di situ, iya, kondeknya itu tinggi. Wanita perempuan yang jalan melenggak-lenggok gitu ya. Dan sekarang banyak perempuan-perempuan yang seperti itu. Nah, itu perempuan seperti itu tuh tidak akan mencium bau di surga gitu, dalam hadis tersebut. Oke. Jadi penting banget emang yang menjaga marwah wanita itu perempuan di zaman sekarang tuh. Fitri nih, kalau misalnya Fitri, Gita, sama Zainab, kalau misalnya bertemu dengan orang yang belum paham gitu tentang menjaga marwah perempuan itu sangat penting loh. Gimana sih buat kasih tahu mereka itu supaya mereka aware gitu sama diri mereka sendiri. Mereka tuh wanita loh, wajib banget menjaga kehormatan kita sebagai wanita gitu. Ya, kalau misalnya menurut saya pribadi ya, dari diri kitanya mencontohkan dulu yang baik. Kita jadi teladan yang baik, mencontohkan kepada mereka nih. Kalau misalnya diri kita juga sebelum memberitahu kepada orang lain itu, ya kita berhijab dulu otomatis dong. Nah, setelah itu kita berbicara dengan dia dengan cara lemah lembut gitu, dengan pendekatan yang baik gitu ya. Terus biar dia itu tertarik gitu untuk menggunakan hijab gitu. Zainab? Ya benar, mencontohkan dulu baru dia bakal melakukan hal yang sama seperti kita gitu. Tentunya kita harus selalu sering juga bareng sama dia gitu agar dia tahu gitu. Terus juga kasih tahu contoh-contoh pakai hijab tuh kayak gimana gitu, menutup aurat seperti apa gitu. Pakaiannya juga yang cocok untuk hijab yang kita pakai tuh kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan nggak apa-apa kita memperbagus cara berhijab kita gitu, tapi tetap harus sesuai porsi tutup aurat itu seperti apa gitu, segimana gitu. Itu nggak apa-apa, justru malah nanti dianya juga tertarik gitu, ih cantik ya aku kalau pakai jilbab gitu. Nggak apa-apa awal-awal kayak gitu. Nanti juga lama-lama karena Allah. Ya, Masya Allah, dari kita juga kita.
Kalau misalnya dari saya sih yang utama itu dari bimbingan orang tua. Nah, bagaimana cara orang tua itu ibunya mendidik dia dari kecil, kan sekarang itu banyak ya anak kecil yang udah dipakein kerudung sama mamahnya. Nah, itu tuh supaya terbiasa. Nah, dari terbiasa itu lama-lama itu dia itu udah oh enak ya pakai kerudung gitu. Jadi dia segan gitu buat melepas kerudung gitu. Kalau misalnya ada orang tuanya yang belum paham gitu pentingnya jilbab bagi seorang wanita itu, dan dia wanita tersebut tumbuh dengan didikan yang kurang gitu, gimana cara kita menarik membawa teman kita ke jalan yang benar itu kayak gimana? Pastinya kan kita ajak ya teman kita ke jalan yang benar, kasih tahu, ikut pengajian gitu, pakai jilbab tuh wajib loh setelah balik gitu. Dari kecil pun juga pasti bisa kan kita menggunakan jilbab gitu, belajar dulu dari hal-hal yang kecil kayak buat keluar kita pakai jilbab, nanti main juga gitu, kita belajar bertahap nanti lama-lama pasti bakalan nyaman ya. Wah ini kayak nggak pakai jilbab tuh kayak nggak pakai baju gitu kan, nggak enak pasti ya kalau pakai jilbab, kalau yang udah terbiasa pakai jilbab. Nah boleh kasih pesan buat wanita muslimah di luar sana gitu, bisa istiqomah yang sudah menjaga marwahnya agar tetap istiqomah itu seperti apa? Pasti kan susah ya yang namanya menjaga marwah. Kita kadang kalau melihat orang di media sosial atau di luar sana, cantik banget sih mereka dandan keluar sana pakai make up yang full gitu, terus pakai jilbab yang diikat-ikat gitu kan, zaman sekarang banyak ya, terus turban juga yang padahal lehernya itu kelihatan kemana-mana kan, itu nggak boleh ya. Tadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang namanya jilbab itu harus menutupi dada gitu kan. Ini lehernya aja nggak tutup gitu, apalagi menutupi dada gitu. Kita tergiur ingin mencoba tren tersebut gitu. Tapi ingat lagi ya Allah itu nggak baik gitu. Itu gimana cara kita agar tetap istiqomah gitu. Kita tahu itu nggak benar dan tren-tren tersebut tuh hanya sementara gitu. Ya apakah nanti kan kita di akhirat ya, nanti bagaimana di akhirat pasti ada ancaman yang sangat berat gitu apabila kita tidak menggunakan jilbab dengan benar. Gimana kalau dari teman-teman? Ya baik, di dalam hadisnya juga ada, ya hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dunia itu kan adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah istri yang soleha, perempuan yang soleha. Jadi sebagai muslimah kita itu harus mempertahankan untuk menjaga aurat kita gitu, dengan berpakaian dengan rapi gitu, menggunakan hijab, menutup aurat dengan benar seperti itu. Jadi teman-teman kita jadi Nah di Quran surat An-Nisa ayat 32 juga kan di situ tertera ya bahwa kita itu jangan iri terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah. Nah jadi apa yang Allah berikan kepada kita patut kita jaga, seperti aurat tutup dengan semestinya, bergaul dengan semestinya juga, dan tidak berlebihan. Oke, dari Zira? Ya tentunya hal yang paling berat kita lakukan itu kayak istiqomah, karena istiqomah itu berat banget gitu. Iya. Kadang sekarang rajin, besok malas banget gitu kan. Makanya dari itu kita belajar aja sedikit gitu, dan berpakaian dan berhijab dengan baik itu sama aja kita menjaga perhiasan kita gitu, karena bukan untuk orang-orang gitu. Nanti kita bakal hadiahin untuk calon mahram kita gitu kan. Nah itu perhiasan yang harus dijaga gitu, karena perempuan itu sangat harus dijaga, karena kalau misalkan salah sedikit aja itu kita tuh langsung kayak jelek banget gitu, fatal ya fatal gitu. Pokoknya kita harus ingat positif kita berpakaian dan berhijab dengan baik itu tuh apa aja, dan negatifnya apa aja itu banyak banget gitu. Nah sekarang itu emang susah banget untuk menjaga soal itu gitu. Makanya kita jangan lupa juga gitu, sering-sering belajar tentang belajar menjaga diri gitu, terus banyak belajar dari teman-teman kita juga, dari pengajian, dari guru kita gitu.
Ya itu aja, diperbanyak, nanti juga kita bakal istiqomah insya Allah. Jadi intinya emang di zaman sekarang itu menjaga marwah kita sebagai perempuan sangat penting ya. Apalagi dalam hal jilbab ya, yang namanya identitas kita sebagai perempuan. Intinya adalah kita sebagai perempuan yang tahu tentang pentingnya keutamaan menjaga kehormatan wanita itu, kita harus bisa tetap mempertahankan itu, dan kita juga harus bisa mengajak teman-teman kita yang belum bisa menjaga marwahnya sebagai perempuan gitu. Kita ajak mereka ke pengajian-pengajian, ke kajian-kajian rutin gitu tentang perempuanan. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas di diskusi kali ini tentang menjaga marwah perempuan di zaman sekarang, terkhusus di memakai jilbab ya tadi ya, kita memakai jilbab itu di zaman sekarang soalnya banyak model-modelnya dan masih banyak lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengeluarkan pendapatnya tentang menjaga marwah perempuan di zaman sekarang. Jadi pembahasan yang tadi kita diskusikan adalah salah satu metode dakwah mujadalah. Mungkin itu saja yang bisa kami. Nama. Oh ya, saya Liza Sudadi. Saya Gita Puspita. Saya Zainab. Dan saya Nurul Futia. Kami undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum